wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Jamaah sekalian, seluruh pengurus Majelis Ta'lim Muslimah Nurul Hidayah, Majelis Ta'lim Muslimah Nurul Hidayah, semuanya, ketua, pengurus, para panitia, pengurus, dan tadi yang sudah foto-foto kayaknya pengurus itu semuanya ya, para panitia yang pakai kerudung pink ya. Juga jamaah semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur nikmat pada pagi hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih waktu dan kesempatannya saya bisa bersilaturahim dengan jamaah semua yang ada di daerah Polres Tangerang. Alhamdulillah, sehingga kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan silaturahim kita penuh dengan keberkahan. Baik jamaah sekalian, sebelumnya mari sama-sama kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan semua niat kita yang baik-baik, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk kita dinilai iktikaf di masjid, duduk kita ternilai kebaikan, pulang kelak insya Allah mendapatkan limpahan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bitilkan niyah la hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik jamaah sekalian, hari ini saya diberi tema terkait dengan wanita surga. Wah, ini udah kelihatan kok potongan-potongannya semua wanita-wanita surga. Kelihatan potongannya wanita calon bidadari-bidadari surga. Karena yang namanya bidadari surga itu duduknya memang di taman surga. Kita kalau membicarakan tentang surga nggak terbayangkan indahnya, ya. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu tidak akan bisa digambarkan dengan apapun, ya. Al-jannatu, yang namanya surga, mala ainun ra'at, tidak pernah dipandang indahnya oleh mata siapapun. Wala uzunun sami'at, tidak pernah orang bisa menceritakan keindahan surga sehingga terdengar oleh kita. Menceritakan keindahan surga, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ketika sudah digambarkan, diceritakan, gak bisa tergambar oleh hati. Pokoknya surga itu indahnya luar biasa. Kita bisa merasakan dan betul-betul merasakan indahnya surga kalau masuk ke dalam surga. Nah, sekarang masih di dunia. Tapi di dunia aja kadang-kadang kita sudah merasakan nikmatnya dunia sehingga kita mengatakan surga dunia. Di rumah dingin, sejuk, damai, gak ribut, duit ada, badan sehat, makanan berlimpah, ya. Duh, enak banget hidup saya ini kayak di surga. Kadang kita lagi mau makan, tiba-tiba anak kita udah nganterin minuman. Ya Allah, kayak di surga. Lagi di atas pegunungan, memandang indahnya pegunungan, naik ayunan, ada rotinya, ada pisang gorengnya, ada teh kopinya. Ayun sambil memandang indahnya pemandangan pegunungan puncak. Ya Allah, indah banget ini kayak di surga. Kayak kita udah tahu surga gitu. Tapi padahal surga gak bisa tergambarkan dengan apapun juga. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa memaknai, kita bisa
targetkan diri kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, saya minta izin 1 menit, ini agak ngeblank ya, sehingga saya agak live juga di TikTok. Mohon maaf, 1 menit izin boleh ya? Ini saya mau live tapi agak keputus sebentar. Ya. Baik. Jamaah sekalian, itu ngomongin surga ya. Ngomongin surga itu nggak akan bisa tergambar. Kita pengen jadi wanita surga. Angkat tangan siapa yang pengen jadi wanita surga? Semua, termasuk saya. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surga. Menjadi bidadari surga. Cuma kan memang kalau di dunia kita baru bisa berharap, baru bisa berdoa. Nanti ketika masuk ke dalam surga, itu adalah hak prerogatifnya Allah. Hak mutlak Allah yang akan memberikan. Tapi kita bisa mendapatkannya itu surga, yang dimana dikatakan tadi mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kita bisa mendapatkan itu surga, ada caranya ya. Caranya itulah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ada berapa? 5 ya. Yang pertama, wanita surga adalah 1 yang suka duduk di majelis-majelis ilmu. Suka duduk di taman surga atau suka duduk di majelis ta'lim. Ini kan majelis ilmu rutin bulanan apa mingguan? Seminggu sekali. Subhanallah, berarti udah punya wadah seminggu sekali untuk hadir ke sini. Ini adalah cara kita membiasakan diri supaya kita berada di taman surga. Kan kata Nabi, iza marartum biriyadil jannah farta'u. Jika kalian melintasi taman surga, singgahlah. Apa itu taman surga? Rasul kata sahabat, halaqatul ilmi au halaqatul zikri. Kumpulan orang-orang lagi berzikir atau kumpulan orang-orang lagi menuntut ilmu. Singgah, mampir. Kenapa? Karena kalau kita mampir aja, maka kita membiasakan jiwa raga kita duduk di taman surga. Kalau sudah kita membiasakan duduk di taman surga, kelak nanti kita bisa masuk surga beneran. Subhanallah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa orang yang ringan langkahnya menuju ke taman surga, ringan langkahnya menuju ke majelis ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, dia pun nanti akan dimudahkan caranya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi yang pertama adalah pingin masuk ke dalam surga, biar ngebiasain di dunia duduk di taman-taman surga. Emang sih kadang-kadang ngejalanin mau berangkat ke taklim itu ya ujiannya berat. Ya, mau berangkat mendung nih. Hujan enggak ya? Mendingan di rumah aja deh. Mau berangkat tiba-tiba mules perutnya. Hati-hati, mules kadang-kadang tuh setan yang bikin supaya kita enggak berangkat. Ada yang pernah begitu? Mana orangnya? Aduh mules, WA deh alasan mules. Hati-hati. Karena setan akan mencari cara untuk menghambat kita agar kita nggak hadir ke majelis ilmu. Setan akan menghambat kita. Gimana caranya nih hambanya Allah nih manusia ini nih kata Allah jangan datang ke majelis ilmu supaya dia nanti kelak dia jauh dari majelis ilmu, jauh dari kebaikan sehingga dia akan jadi teman aku nanti dari api neraka. Naudzubillah. Makanya kita lawan. Ini udah ada wadahnya. Seminggu sekali pula. Kita contreng, kita centang tanggalnya, jamnya, perluin hadir ke majelis-majelis ilmu. Urusan ngerti nggak ngerti nomor 2. Urusan hafal nggak hafal hadis yang disampaikan nomor 3. Urusan duduk di mana nomor 5. Yang penting bisa singgah, yang penting bisa mampir. Ini kan duduknya ngacak nih, ada yang depan, ada yang samping, ada yang nyender, ada yang mojok gitu ya. Nggak apa-apa, karena yang penting nyampe ke sini. Yang penting bisa duduk bermajlis. Orang kalau duduk bermajlis di majelis ilmu berbagai macam ragam
usia itu nggak jadi apa? Tidak ada aturan. Duduknya harus lurus, duduknya harus baris rata, duduknya jangan ada yang berpindah-pindah, jangan ada yang makan, jangan ada yang minum, jangan ada yang merem. Yang merem langsung melek semuanya. Jangan ada yang selonjoran, jangan ada yang senderan. Ada nggak peraturan begitu di majelis taklim? Duduk dimanapun, duduk bagaimanapun, mau yang duduk selonjoran, yang senderan, sambil makan kacang, sambil makan lontong, depannya udah ada lontong tuh masing-masing, udah ada snack masing-masing, nggak apa-apa. Nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustakan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Udah ada wadahnya, tinggal jalan. Ada yang naik motor, ada yang diboncengin, ada yang dianterin, ada yang nebeng. Yang penting sampai. Kenapa? Karena wanita surga adalah wanita yang sudah membiasakan hari-harinya di dunia duduk di majelis-majelis taklim. Jadi alhamdulillah. Itu perluin. Ya. Bahkan kebiasaan kita ini yang duduk di majelis taklim kelak nanti akan berdampak kepada akhir hayat kita. Karena orang yang membiasakan duduk di majelis ilmu, maka kelak meninggal dunianya Allah akan muliakan. Meskipun meninggal dunianya di atas tempat tidur, di rumahnya. Meskipun dia meninggal dunianya di atas kasur, di rumah sakit misalnya. Tapi karena hari-harinya suka ngaji, suka datang ke taklim, maka dialah sebagai penuntut ilmu, maka Allah akan wafatkan husnul khatimah. Dan hebatnya lagi Ibu, kalau Ibu rutin nih setiap minggu, setiap pekan, setiap Sabtu berarti ya, setiap hari Ahad. Setiap hari Ahad. Ini hari mungkin gerak saya nggak bisa kali hari Ahad ya. Maju begini ya. Setiap hari Ahad kan nggak banyak kegiatan. Setiap hari Ahad datang ke majelis ilmu. Pekan depan datang lagi, pekan berikut datang lagi, rutin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Satu ketika udzur, kita nggak bisa hadir. Bisa sebab karena sakit, bisa sebab karena ada hajat di rumah, ada suami perlu, atau mungkin karena kita keluar kota. Tapi karena rutinitas kita udah sering duduk di majelis taklim, meskipun gak hadir, kita tetap mendapatkan pahala seorang yang duduk di majelis taklim tersebut. Asal istiqomah. Sama kayak puasa. Puasa Senin Kemis masuk nisfu Sya'ban. Di sini ada nggak nih rutinitas kalau nisfuan kita baca Yasin? Ketika masuk nisfu Sya'ban, kalau orang nggak biasa puasa, makruh puasa lewatin malam nisfu, kecuali kalau emang dia masih punya hutang. Tapi kalau sekiranya orang yang sudah puasa Senin Kemis sudah biasa puasa melewati nisfu, melewati tanggal 15 dari bulan Sya'ban diperbolehkan. Bahkan orang yang rutin Senin Kemis puasa, kemudian dia haid nggak bisa puasa, maka ketika dia haid, insya Allah akan tetap mendapatkan pahala puasa karena istiqomahnya. Karena itu kita niatin istiqomahlah dalam duduk di majelis ilmu, di majelis taklim. Itu yang pertama, istiqomah duduk di majelis ilmu. Ya, nyatet, cakep. Karena ilmu diikat dengan catatan. Tapi gak sempat nyatet ustazah, denger gak apa-apa. Karena biar gimana pun majelis ini majelis yang dinaungi rahmatnya Allah. Gak sempat denger ustazah, maklum semalam tahajud 8 rakaat. Ngantuk. Efek masjid yang begini nyamannya, ada AC-nya, karpetnya tebal, nyender. Tadi makan kebetulan ada yang nganterin nasi uduk 2 piring dimakan. Akhirnya ngantuk bawaannya misalnya. Tapi udah sampai, itu menjadi muhibban, itu menjadi orang yang cinta dengan majelis taklim, enggak apa-apa. Ya tapi kalau bisa menjang hati. Tapi sebisa mungkin menggerakkan kaki. Mengambil dalil man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ringankan langkah kita menuju ke majelis-majelis ilmu, Allah akan ringankan kelak kita nanti menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa sih wanita syurga? Yang kedua adalah yang menjaga lisan. Nih, yang menjaga lisan. Jadi kadang-kadang tuh lisan tuh ya Allah, ya lisan nggak bertulang nih. Lisan tidak bertulang.
Kadang-kadang ngucapin segala sesuatu yang suka menyakiti hati orang lain. Naudzubillah wa iyadzubillah. Salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya manusia kalau dia bisa menjaga lisannya. Bu, pernah ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saya punya teman, saya punya jiron, punya tetangga. Siangnya puasa, malamnya tahajud. Shawwamah wa qawwamah. Siangnya ibadah dengan puasa. Malamnya ibadah malam. Siangnya puasa, malam ibadah. Pokoknya hablum minallahnya cakep aja. Hablum minallahnya tuh bagus aja. Ya, ibadahnya luar biasa. Tapi lisannya suka nyakitin. Lisannya suka merendahkan, suka mencaci, suka memaki dan merendahkan. Di mana tempatnya nanti dia Rasul? Jawabannya adalah fa innaha finnar. Tempatnya nanti dia di api neraka. Naudzubillah. Padahal indahan surga luar biasa. Dia pengen ibadah, dia pengen sholat, dia pengen puasa, pengen dekat sama Allah untuk mendapatkan surga. Tapi bisa terhalang surga baginya apabila dia tidak bisa menjaga hubungan kepada manusia. Dengan cara apa? Biasanya, khususnya kaum perempuan biasanya itu dari lisan. Lisan yang tidak pandai dia jaga. Mudah mungkin merendahkan orang lain. Mungkin gampang memaki. Naudzubillah. Bu, lisan. Lisan dipagerin sama dua. Satu sama gigi, satu lagi sama bibir. Tuh, udah dipagerin aja, kadang-kadang pagernya dijebol. Makanya waktu COVID kemarin ya, COVID kemarin tuh harusnya kita ambil hikmah tuh. Ketika COVID, kita pakai masker kan. Nutupin hidung, nutupin mulut. Hidung supaya tidak menghirup udara yang kotor, mulut pun supaya kita tidak mengeluarkan sesuatu bakteri keluar, sehingga ditutup nih masker. Ibu ngerasa nggak ketika waktu lagi COVID pakai masker ngomong tuh sedikit gitu? Kecuali kalau ada orang, tetap aja banyak ustazah, itu memang demen ngomong berarti ya. Tapi karena kita pakai masker, ngomongnya jadi agak engap kan. Jadi ngomongnya tuh terbatas gitu. Ngomong yang penting-penting aja deh. Nah, andai saja momentum itu kita bisa ambil pelajaran sampai dengan sekarang, jaga lisan. Jangan gampang mencaci, jangan gampang merendahkan orang, jangan gampang memaki. Dengan apa? Dengan hikmah kemarin kita pakai masker. Bisa tuh kita jarang ngomong. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka ucapkanlah yang baik. Kalau enggak bisa, diam aja. Ya, hati-hati nih. Kadang-kadang pergaulan itu sangat berpengaruh. Ya, pergaulan, pertemanan, biarin orang mungkin kadang mengucapkan kalimat yang menyakiti, yang mencaci, yang memaki, yang merendahkan. Yang penting kita jangan. Kenapa? Supaya jalur ke surganya dekat dengan kita. Amin ya Rabbal. Jadi yang kedua, lisan dijaga. Selamatnya manusia kalau pandai menjaga lisan. Ya, selamatnya manusia kalau dia pandai menjaga lisan. Nah, mudah-mudahan lisan itu bisa kita jaga. Pikirkan dulu apa yang mau kita ucapkan. Karena kata baginda Rasul, tuba, beruntung. Liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Orang yang mendahulukan akal fikirnya baru hawa nafsu. Khususnya kalau lagi marah nih. Ayo yang lagi marah, emak yang lagi marah, mana yang lagi marah. Ini kayaknya ibu-ibu suka marah nih. Coba kalau lagi marah sama anak, apa aja kadang-kadang suka kita lontarkan. Ujungnya nyesel. Ngeliatin anak tidur, nangis. Kita ciumin, maafin ya nak, tadi mama lagi marah. Habis kamu sih, tetap aja tuh gak pengen disalahin. Ya, maafin mama ya nak, maafin mama ya Allah, mama nyesel. Habis kamu jangan begitu dong, lagi tetap disalahin. Sama suami begitu juga. Udahlah kita banyak ngomong sama suami, bla 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 bla. Ujungnya, maafin aku ya bang. Ini kalau ngepanggil suami apa? Beb. Papi. Tuh. Orang Poris gitu ya manggilnya ya. Panggilin babalu tuh. Nah itu kalau kita yang ngomong, panggilin babalu gitu ya.
Ini Betawi banget kan di sini ya. Kalau bapak panggil kita apa? Malu. Maafin ya Pak, maafin ya, maafin Abi, maafin Umi, maafin aku gitu ya, maafin aku salah gitu. Kita udah kita maaf tuh. Ujungnya nyesel ketika banyak ucapan-ucapan yang kita lontarkan. Ujungnya tapi namanya perempuan kadang-kadang nggak mau disalahin. Maaf, maafin aku ya, maafin aku. Makanya ayah besok-besok jangan begitu dong. Ada yang begitu? Mana? Semua. Kadang-kadang gitu ya. Nah, penyesalan di belakang. Jadi makanya kita lihat, kita pikirkan ucapan kita, perkataan kita sebisa mungkin. Kenapa? Karena khawatirnya kalau kita ucapkan dengan hawa nafsu, maka kita akan menyesal kemudian. Kitanya menyesal, ucapan yang sudah kita lontarkan nggak bisa keulang lagi. Yang sudah terdengar ya, mudah-mudahan bisa kita jaga. Insya Allah. Itu yang kedua. Jangan ghibah, jangan namimah. Jangan mencaci, jangan memaki, jangan merendahkan. Udah, mulai sekarang kita niatin aja, ucapkanlah yang baik-baik. Insya Allah. Karena kalau ucapan yang baik, insya Allah akan menuntun kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga, ya, ini masih hablum minan nas. Yang ketiga adalah senang memberikan manfaat kepada sesama. Senang memberikan manfaat. Kalau tadi lisannya dijaga. Kalau yang ketiga ini senang memberikan kebahagiaan. Senang memberikan manfaat. Sebisa mungkin, sekecil apapun berikan kemanfaatan selagi kita bisa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Pokoknya sekemampuan kita. Kita bisa dengan harta. Contoh, ada orang kesusahan. Ada orang perlu bantuan, kita bisa memberikan bantuan dengan harta. Lakukan dengan harta. Harta nggak bisa ustazah. Dengan makanan juga berikan dengan makanan. At'imut ta'am, berikan makanan. Makanan nggak ada, maklum juga ustazah di rumah kadang-kadang masak, kadang-kadang enggak misalnya. Dengan apa? Dengan tenaga. Kita tidak pernah bisa, kita tidak berhenti untuk bisa melakukan kebaikan kepada siapapun. Dengan harta, dengan makanan, dengan tenaga, dengan ucapan kalimat thayyibah, dengan nasihat yang bisa menenteramkannya, menenangkannya, sekurang-kurangnya, nih Bu, sekurang-kurangnya membahagiakan orang lain, memberikan wajah yang baik, senyum. Senyum itu sedekah loh. Tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada wajah orang lain sedekah. Senyum, nggak pakai modal, nggak pakai duit, nggak keringetan, nggak pakai harta, cuma senyum. Modalnya mau. Urusan ibu-ibu yang giginya tinggal 2 mah tutupin aja. Kan kadang-kadang gitu ya, tinggal ditutup gitu maksudnya. Ya Allah, senyum. Ini luar biasa. Kita kadang-kadang, ya Allah, kadang-kadang senyum itu kita beri kepada orang yang baik kepada kita, yang memang orang itu menghargai kita. Tapi kadang-kadang kita lupa tersenyum kepada siapapun. Tapi tetap senyumnya nih Bu nih ya, senyumnya tetap jaga. Kita muslimah pengen masuk surga, maka jaga martabak. Jaga martabat kita, di mana kita berikan senyuman baik, yaitu kepada pasangan. Kedua, kepada orang tua. Ketiga, kepada keluarga. Dan yang keempat, kepada muslimah. Yang kelima, kepada yang mahram kita. 1, kepada suami. 2, kepada orang tua. Ketiga, kepada keluarga. Keempat, kepada sesama muslimah. Yang kelima, kepada mahram. Artinya apa? Jangan sampai menebar senyuman kepada yang salah. Dalam Islam perempuan judes bagus kepada yang bukan mahram. Kalau yang mahram mah yang baik gitu maksudnya. Lagi jalan gang, ya, tebar pesona. Naudzubillah min dzalik, bukan muslimah tuh. Lagi jalan, misalnya ada yang bukan mahram kita misalnya, tetap harus kita menjaga marwah kita, menjaga diri kita. Jangan sampai mudah gitu. Ya.
Tapi diimbangi juga. Kadang-kadang nih di negara Indonesia ini kan memang negara Asia ya khususnya, itu yang namanya adat kebiasaan ya, orang Asia tuh sopan-sopan gitu, santun-santun. Diimbangin, bukan berarti kita judes akhirnya orang benci kita. Memang bukan marom, tapi kita judes orang benci kita. Tapi kita imbangin. Artinya apa? Ya sedang-sedang aja. Ramah, berikan senyuman, tapi senyumnya bukan senyum yang menggoda gitu. Kan beda ya? Senyum biasa sama menggoda beda apa sama? Beda. Coba kalau sekarang saya mau tanya sama ibu, coba berikan senyum seumpama senyum kepada suami. Coba senyum seumpama, ini kok pada kaku, emang gak pernah senyum sama suami apa? Senyum terbaik sama suami coba kayak apa? Tuh. Coba. Tuh. Yang gak pernah senyum berarti gak biasa nih. Senyum kepada suami, berikan senyum yang terbaik. Senyum menggoda gak apa-apa sama suami. Coba sekali lagi, kayak apa senyum sama suami? Kata ibu, Ustazah gak usah ditunjukin di sini kali gitu ya. Tapi kita bisa bedakan senyum kepada suami, berikan senyum yang terbaik, jangan cemberut. Kemudian coba tunjukkan, praktekkan senyum kepada yang memang ajnabi atau yang asing, tapi dengan senyum yang normal, senyum yang biasa, tidak menggoda. Senyumnya kayak apa? Senyum biasa aja, nggak menunjukkan judes gitu. Ya. Hati-hati ya. Sekarang saya mau tanya lagi, senyum kepada teman-teman muslimah. Tuh. Ya, beda ya Allah. Artinya apa? Insya Allah kita bisa membedakan ya. Ini yang ketiga. Apa yang ketiga? Memberikan kebahagiaan. Karena ibu kalau punya temennya baik, nih teman muslimah, temannya suka senyum, temannya ramah, seneng apa enggak? Girang. Tapi coba kalau misalkan lagi duduk bareng cemberut, mukanya mirip-mirip kanebo kering gitu, keras, kaku, kan gak enak. Tapi kalau kita santun, kita senyum dengan sesama muslimah, insya Allah itu kelak nanti akan idkhalus surur fi qulubil mu'min, akan memasukkan kebahagiaan kepada hati orang lain. Itu yang menjadikan tujuan kita, girangin orang, senengin orang dalam batas-batas syariat ya, insya Allah. Yang keberapa sekarang? Yang keempat adalah berbakti di sini, berbakti kepada orang tua. Tapi kalau kita punya suami, duluin sama suami. Pertama suami, kedua orang tua. Berbaktilah. Perempuan surga, dia akan mengetahui peran dia. Berbakti kepada suami dan berbakti kepada orang tua. Ya. Tugas kita udah Bu, jadi istri yang bener aja. Tugas kita mudah-mudahan bisa kita jalankan sebaik-baiknya, jadi istri yang solehah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Dunia itu penuh perhiasan. Ya, tapi perhiasan yang terindah ad-dunya mata' wa khairu mata'iha, perhiasan yang paling indah, yang paling baik al-mar'atu solehah. Jadilah kita perempuan yang soleh. Maksudnya apa perempuan yang solehah? Maksudnya apa perempuan solehah? Perempuan yang bisa menempatkan dirinya dan berbakti kepada suami dan berbakti kepada orang tua. Kan ini lagi ngomongin surga ya Bu ya. Ternyata pintu surga terbuka lebar-lebar bagi seorang perempuan yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya dan bakti sama orang dan berbakti kepada suami. Dalam hadis Nabi, iza sholatil mar'ah khamsaha, jika seorang perempuan sholat 5 waktu, nggak ngomongin sunnah, enggak, cuma fardu doang. Wa shamat syahroha, puasa di bulan Ramadan. Enggak ngomongin puasa sunnah, enggak, puasa di bulan Ramadan. Bentar lagi Ramadan Ibu. Berapa bulan lagi? Sekarang Jumadil Akhir, masuk Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan.
Mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahkan kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, panjang umur nanti sampai bulan Ramadan. Amin. Dan panjang-panjang umur berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Shomat syahroha, perempuan yang puasa di bulan Ramadan wajib nggak pakai sunnah. Wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, menutup aibnya. Ya, dia menjaga dirinya. Perempuan itu mulia. Perempuan itu adalah, kenapa perempuan menggunakan pakaian panjang? Karena ditutup, dimuliakan. Perempuan kalau sholat, sholatlah di dalam ruangan, di dalam kamar, dalam rumahnya. Kenapa? Karena perempuan tertutup, masya Allah. Ya, jadi makanya kita biar pinter-pinter, pandai-pandai menjaga diri sebagai perempuan yang sudah Allah muliakan. Hanya pakai kerudung, jilbab, pakai baju panjang, tapi jangan merendahkan orang lain. Kalau memang teman kita, saudara kita mungkin ada yang belum menutup aurat, jangan kita rendahkan. Balik lagi tadi, jangan merendahkan orang lain, karena hidayah kan beda-beda, prosesnya pun berbeda-beda. Kita yang udah begini, alhamdulillah. Ngelihat orang lain, teman kita mungkin belum menutup aurat secara sempurna, doain aja. Jangan kita hina, karena kita nggak tahu bagaimana kelak nanti akhir hayat kita masing-masing. Ya. Menjaga kehormatan, menjaga diri, menutup aurat, tidak mengumbar di mengumbar, kemudian mengumbar aib dirinya, mengumbar aib suaminya, naudzubillah. Dia menjaga kehormatannya, menjaga dirinya. Wa ata'at zaujaha, dia taat sama suaminya. Apa makna taat? Ikutin apa yang menjadi harapan suaminya selama tidak bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau suami merintah, Bu, jangan hari ini jangan ngaji dulu deh Bu, temenin saya di rumah. Itu kira-kira ibu ngaji apa di rumah? Kan itu ngaji kebaikan. Tapi suami punya hajat. Ibu pengen mengamalkan sunnah, mau tidur jaga wudhu. Udah ambil air wudhu bagus, ambil air wudhunya. Tidur, tiba-tiba suami nyolek. Marah apa enggak? Marah apa enggak? Kita udah jaga wudhu, tiba-tiba suami nyolek. Jangan marah, jangan salah prioritas. Jangan mengerjakan sunnah wudhu, ninggalin kewajiban. Suami nyolek, ada hajat, jangan kita lewatkan hajatnya, karena itu kewajiban. Ya, udah ambil air wudhu, udah pakai mukena, tinggal Allahu Akbar, tiba-tiba suami manggil. Katanya suami nggak ada pikirannya. Ini ngomongin pikiran nomor 2 nih. Suami gak ada pikirannya gitu ya. Itu nomor 2. Suami gak ada pikirannya, istri udah pakai mukena gitu ya. Tapi kalau ngomongin hukum, pertanyaan saya, kalau sekiranya seorang istri udah ambil air wudhu, udah pakai mukena, siap mau sholat duha, ataupun sholat fardu, belum sholat, udah rapi pakai mukena, suami manggil ada hajat, gimana? Kalau kita meratukan suami, kita akan kalau kita merajakan, menomorsatukan suami, maka dengan izin Allah akan gerakkan hati suami untuk bisa meratukan kita di rumah. Jadi jangan kita, mohon maaf nih Bu, jangan kita nuntut dulu. Yang penting kamu tuh harus begini. Jangan banyak nuntut dulu. Caranya nih saya kasih triknya. Supaya suami pun jatuh cinta sama kita. Kita mencoba menempatkan kita sebagaimana mestinya sebagai istri yang solehah. Angkat tangan kepada Allah, ya Rabb, saya sudah berusaha menjadi istri yang bisa menyenangkan hati suami, yang bisa membahagiakannya, yang bisa, ya Allah, gerakkan hati suamiku, lembutkan hati suamiku untuk juga bisa menjadi suami yang baik. Kalau kita ngomong sama suami, mohon maaf, biasanya biar gimana pun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Biasanya laki-laki itu punya sifat yang tinggi. Tinggi bukan egoisnya, tapi karena jiwa kepemimpinannya sehingga merasa bahwa aku adalah suami.
Kadang-kadang kalau kita beri masukan, ada yang bisa mengerti alhamdulillah, ada yang mungkin sulit. Tapi dengan cara kita minta bantuan dari Allah, gerakan sama Allah, kita minta hajat kepada Allah, enggak ada yang mustahil bagi Allah. Enggak bisa kita menembus hatinya, maka lisan kita menembus langit. Allah yang akan melunakkan hatinya. Kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang ya Allah, suami kok ya sholatin mundur. Suami kok kadang-kadang kurang perhatian. Malah perhatiin HP mulu. Ada yang begitu? Hampir semua kayaknya. Makan, liatin HP. Lagi bareng liatin HP. Dulu aja kita dikangenin. Dulu muka kita dicari-cari. Sekarang udah jadi bini, mukanya gak dicari. HP yang diliatin. Makanya kalau misalkan lagi makan, suami lagi pegang handphone, ya, atau misalnya suami ada makanan sudah siap, suami masih pegang handphone, jangan bilang begini, "Pah makan," nggak bakal kena. WA, "Pah makan," pakai tulisan yang gede. Dibaca nggak? Langsung tutup handphonenya makan. Lisan kita kadang-kadang ya kedengeran. Dulu ya Allah suami gak sering banget memuji. Sekarang boro-boro muji, mandang wajah kita juga jarang. Pengen dipuji? Kalau lagi bareng sama suami atau misalnya suami lagi di rumah, lagi sebelah sana, kita lagi di sini, WA. "Bang, coba lihat deh sekarang saya cantik apa enggak?" Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya dua. Yang pertama adalah gelap. Atau yang kedua dikasih ada gambar emoticon gitu ya. Gambar lagi begini. Atau yang ketiga, "Kamu cantik kok." Tuh. Kira-kira yang mana yang biasanya kita dapetin? Satu apa dua? Satu atau dua? Tiga jarang. Gak apa-apa. Ya Allah. Tapi memang gitu, makanya sekarang kalau kita mau coba komunikasi sama suami, udah dia senang pakai WA, kita balas WA lagi. "Bang makan." Padahal di depan kita, karena lisan kita ternyata nggak mampu untuk merubah dan memberhentikan handphonenya, pakai WA aja gitu. Ya, tapi subhanallah, mudah-mudahan jangan kita banyak menuntut. Bu, itu pengalaman semua kan langsung pada cerita nih teman-teman ini. Jangan kita banyak menuntut, ibda binafsik kata Nabi, mulai dari diri kita sendiri. Memantaskan kita menjadi istri yang solehah, kelak nanti Allah akan mudahkan, suami pun juga akan lebih menghargai kita, menempatkan kita sebagaimana mestinya. Insya Allah rumah tangga kita sakinah, mawaddah, rahmah, amin. Ya Rabbal. Yang keberapa tuh? Yang terakhir, yang kelima. Ya, ini saya singkat, mohon maaf karena tadi 10:30 lewat, saya mau jalan lagi, Masya Allah. Yang kelima, yang terakhir, ya ini yang penting, ya, setia. Berdoa kepada Allah. Setia berdoa, bukan cuma berdoa kepada Allah, karena kalau berdoa kepada Allah itu hanya sesekali. Kalau kita lagi susah baru doa, gak susah, senang, happy, lupa doa. Tapi yang namanya setia ketika berdoa, ayo kita berdoa. Setia itu yang namanya kapanpun, lagi susah, lagi senang, lagi pagi, lagi siang, lagi sore, lagi malam, kapanpun kita setia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Doanya banyak ya. Doa sapu jagat aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jadikanlah duniaku baik, akhiratku baik, dan jauhkan kami dari api neraka. Kalau kita sudah dijauhkan dari api neraka, maka kelak tempat kita di syurganya Allah Subhanahu. Nah, saya lupa tadi yang nomor 4 terkait dengan kita berbakti sama suami. Kalau perempuan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatan, taat kepada suami, menggembirakan hati suami, maka akan dikatakan oleh perempuan tersebut, masuklah ke dalam syurga
dari pintu mana yang kau kehendaki. Ya Allah, enak. Pintu surga terbuka lebar-lebar, pilih mau masuk dari pintu mana. Bagi seorang perempuan yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan, jangan buka aib keluarga diri, jaga kehormatan, jaga kemaluan, jaga dirinya, dan juga bisa taat kepada surga lagi ujungnya. Dan yang terakhir, yang kelima, setia berdoa. Yang namanya setia, sekali lagi, jangan hanya berdoa ketika lagi dalam keadaan susah aja. Kalau susah doa gak usah diajarin, otomatis ibu udah berdoa. Cuma berdoalah ketika kita lagi senang, ketika kita sedang bahagia, kapanpun, dimanapun, tetap kita berdoa. Doa yang paling gampang tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dan ataupun doa apa aja. Hakikat doa adalah permintaan kita kepada Allah dengan bahasa yang mudah kita pahami. Doa pakai bahasa kita nggak apa-apa. Kita lagi diuji dari anak, doa minta anak kita baik. Kita diuji dari suami, minta rumah tangga kita dijaga. Kita diuji mungkin dari ekonomi, kita minta mendapatkan rezeki yang halal, yang barokah. Banyak permintaan kita, silahkan. Karena Allah senang mendengar dan Allah senang apabila hambanya meminta. Setia berdoa, bukan hanya berdoa pada tempo-tempo saja, tapi setialah kapanpun, dimanapun kita berdoa. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Doa itu ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, dan senjata hebat kita, senjata terbesar kita adalah doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Bu, kita mau menghadapi masalah, mengatasi masalah, menghadapi apapun, terkadang gak ada daya upaya. Kita gak punya kekuatan apapun, tapi ternyata kita punya senjata yang kadang-kadang suka kita lupakan. Apa senjatanya? Doa. Jangan lupa berdoa kapanpun, dimanapun. Insya Allah itulah cara kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 5 poin. Yang pertama, kriteria surga. Kita pengen jadi wanita surga, yang pertama adalah sering hadir ke majelis ilmu. Istiqomahkan duduk di majelis ilmu. Datengin majelis ilmu, maka kelak kita akan menjadi calon penghuni surga. Kelak kita nanti akan menjadi penghuni surga. Yang kedua, jaga lisan. Kadang-kadang banyak orang yang udah hadir ke majelis ilmu, orang udah sering duduk di majelis ilmu, tapi kurang pandai menjaga lisannya. Ya, mudah-mudahan hati-hati nih ya, kita bisa menjaga lisan kita agar kelak lisan kita ini akan membimbing kita pada kalimat-kalimat yang baik, dan insya Allah jauhkan dari kemudaratan sehingga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, senang memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Senang memberikan kebahagiaan, menggembirakan orang lain. Idkhalus surur fi qulubil mu'min, membahagiakan orang lain, ngebantuin orang, meringankan beban orang. Ya, kenapa? Karena ada dalam satu riwayat dalam kitab Nasha'ihul Ibad, Imam Shibli pernah dimimpikan dia akan menjadi penghuni surga. Sebab karena dia pernah nolongin kucing kedinginan di kota Baghdad, Irak, diselimutin dengan jubah yang tebalnya, jadi hangat itu kucingnya, maka sebab itu Allah turunkan rahmat kepadanya. Imam Shibli kepada kucing, Allah sebab turunkan rahmat. Lalu bagaimana kita? Kalau kita juga bisa memperlakukan makhluk lain, kucing juga termasuk, apalagi kalau kepada manusia. Jangan nyakitin, jangan selalu menggembirakan, selalu membantu. Mau dia jahat nggak apa-apa, yang penting kita jangan. Yang keempat, sama suami dan sama orang tua berbakti, sama orang tua berbakti, sama mertua berbakti, karena pada hakikatnya mertua adalah orang tua kita juga, terutama kepada suami. Dan yang terakhir, yang kelima, setia dalam berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kesetiaan kita dalam berdoa menjadikan asbab doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, itulah 5 poin yang bisa kita coba sama-sama amalkan agar mendekati kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya.
Mungkin ada yang mau bertanya dalam kajian kita hari ini. Saya persilahkan 3 orang. Dimulai dari depan dulu ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Apakah bisa dimaafkan dengan cara kita mandi atau sholat taubat? Ya. Untuk meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jawabannya adalah, terima kasih Ibu. Jawabannya adalah la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Selagi kita mau bertobat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita. Jadi gak usah khawatir dengan rahmatnya Allah. Kalau kita menyesal, bertobat, insya Allah Allah akan hapuskan semua kesalahan-kesalahan kita. Ya, oleh karena itu jadikanlah pelajaran. Apa yang sudah kita lakukan, ya Allah kemarin begitu, jangan kita ulangin lagi. Karena yang namanya taubat 3. 1, istighfar, mohon ampun, sholat taubat. Yang pertama. Yang kedua, tapi sholat taubat ini apabila kita melakukan dosa-dosa yang besar. Zina, membunuh, syirik, riba, apalagi yang uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Nah ini maka kita betul-betul harus bertobat kepada Allah, menduakan Allah. Nah ini kita harus bertobat. Tapi kalau ucapannya salah, itu masih dikategorikan dosa yang bisa terhapus dengan istighfar. Ya, jadi ada dosa yang kayak kotoran ada yang bisa cuma ditiup aja hilang. Ada yang harus dengan sapu nggak bisa, harus dengan air nggak cukup, harus dengan sabun misalnya. Nah kalau lisan itu dosa yang insya Allah bisa dihapuskan dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah mohon ampun. Tapi jangan ulangin lagi. Yang kedua janji nggak ngulangin lagi. Itu namanya taubatan nasuha. Yang ketiga ikhla, berpaling. Ya, jangan melakukan sesuatu yang bisa memancing kita untuk melakukan hal lagi. Contoh, saya tuh suka nggak bisa ngelepas ucapan misalnya. Kalau misalnya saya lagi marah, saya suka ngelepas ucapan. Maka yang pertama kita udah istighfar mohon ampun untuk dosa yang kemarin. Yang kedua janji nggak mengulangin lagi untuk tidak melakukan hal yang sama. Yang ketiga adalah hindarin. Kalau saya lagi marah, kalau saya tetap di sini, maka kelak ucapan saya akan menyakiti. Saya nggak bisa mengontrol ucapan, maka ikhla. Apa ikhla? Pindah. Saya udah bang, saya takutnya ngucapin kalimat-kalimat yang menyakitkan. Nah, takutnya mama kelepas ucapan yang menyakitkan. Udah ya, mama lagi marah. Berpindah. Tinggalkan tempat itu dulu agar tidak terpancing melakukan hal yang sama. Jadi insya Allah dengan ucapan yang sudah kita lontarkan, mohon ampun kepada Allah dengan istighfar, insya Allah clear, semuanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ya. Lanjutkan, ada lagi Bunda yang mau bertanya, silakan. Ayo jawab. Ada? Yang boleh? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 15 tahun ini saya berdua, hanya hidup berdua dengan suami. Nah, saya selalu pesan sama suami. Nah, ketika kemesraan itu ada di luar. Nah, tetangga itu ada. Bu, jangan bikin masalah. Dosa. Apakah saya berbuat dosa? Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami istri harmonis, romantis, jalan pegangan tangan, lagi makan bakso kadang-kadang suap-suapan, naik motor kadang-kadang boncengan gitu ya. Kemudian kadang-kadang suka mesra. Kalau kata tetangga, jangan begitu, jangan bikin iri. Siapa yang salah ternyata ya? Apakah yang salah adalah keharmonisan saya dengan suami? Kan ini suami sendiri. Atau memang mohon maaf nih ya, ataukah hati tetangga yang gak senang melihat kebahagiaan orang lain? Ya. Jadi kalau sekedar wajar,
Misalnya, ini tahadus bin nikmah ya. Saya pun juga usia pernikahan saya 25 tahun. Dan saya sangat menjaga kebersamaan saya. Kadang-kadang saya cuma naik motor berdua, makan bubur, jalan berdua, pegangan tangan, ataupun bersama. Itu menjadi, memang itu harus diciptakan. Itu harus menjadi bumbu. Selama tidak melampaui batas. Mana sih yang melampaui batas? Mohon maaf, peluk-pelukan, cium-ciuman di tengah jalan kan juga enggak. Biarkan itu di rumah, biarkan itu di kamar. Tapi sekedar jalan, pegangan tangan, peluk-pelukan, sayang-sayangan, ya sekedar, maka itu masih dalam kategori yang wajar. Kalau memang suami bilang, kalau tetangga bilang jangan gitu, itu apa namanya tadi? Menyakiti. Itu menyakiti. Hah? Bikin iri. Siapa yang iri? Bukankah orang yang iri hatinya bermasalah? Dengan niat, satu, niat kita nih jangan ghamtun nas. Apa itu ghamtun nas? Merendahkan orang lain. Kalau kita niat emang lagi bareng aja sama suami, lagi naik motor pelukan gitu. Kalau lagi duduk nempel-nempel, kadang-kadang kita suap-suapan, itu kan natural yang terjadi di luar maupun di dalam, kan gitu ya. Tapi jangan kita lakukan itu di luar, pengen manas-manasin tetangga, yang tetangga belum nikah. Itu yang salah. Innamal a'malu binniyat. Boncengannya sama suami, suap-suapannya makan bubur, rendengannya sama suami. Niatnya apa? Kalau niatnya pertama memang karena natural, normal aja, maka nggak berdosa. Mudah-mudahan menjadi motivasi orang untuk ya Allah itu aja masih bisa begitu. Kita akan berpahala. Kalau ada orang yang menangkap, ih kok begitu sih? Salah hatinya. Kita yang penting niat kita ikhlas. Nggak ada niat untuk merendahkan orang lain. Ya. Dan yang kedua, kalau niat kita sengaja manas-manasin, itu justru yang berdosa. Jadi jalankan saja semuanya. Innamal a'malu binniyat. Jalankan niat kita dengan baik untuk memupuk keharmonisan rumah tangga di dalam maupun di luar rumah. Yang penting jaga batasan. Kan kita juga insya Allah ya Bu, kalau kita udah usia 20 tahun, 25 tahun mau mesra-mesraan paling sebatas apa sih? Sebatas apa? Pegangan tangan. Nyebrang pegangan tangan. Lagi jalan pegangan tangan. Lagi kehujanan satu payung. Kadang-kadang kita lagi nyuap, dia nyuap kita suapin. Kadang suka merangkul, suami merangkul kita. Atau kadang-kadang lagi spontan kita lagi jalan tiba-tiba kita sayang kita cium pipi kan gitu. Mohon maaf kan nggak mungkin ciuman lebih dari itu di luar kan. Kata suami mendingan di kamar kalau begitu. Nah kalau batas wajar dimaaf ya. Yang penting kita niatnya adalah untuk memang natural. Yang kedua memang untuk memupuk itu semuanya. Jangan merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Nih punya pasangan yang romantis nih. Gak punya kan? Nah itu khawatirnya nanti akan berdosa. Ranah itu berdosa. Tapi kalau natural aja insya Allah jauh dari dosa. Insya Allah. Ya, ada lagi? Lanjutkan, ada lagi pertanyaan. Boleh satu lagi ya? Satu lagi. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat taubat adalah sholat yang kita lakukan apabila setelah melakukan dosa yang besar. Kalau kita nggak melakukan dosa tiap malam, maka boleh saja. Tapi dianjurkan melakukannya pasca ketika kita melakukan dosa yang besar. Kalau kita kayak tadi mungkin lagi ucapan lisan astagfirullahaladzim cukup. Kenapa? Karena bagi Allah, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Dengan kita istighfar kata Allah sudah cukup kok kau dengan istighfar. Yakinlah dosamu akan kuhapuskan. Selesai. Jangan kita ngerasa tiap hari tobat, sholat tobat, seolah-olah kita nih kayak gak yakin bahwa dosa kita terhapuskan. Apalagi gak melakukan dosa. Kalau kita memang habis melakukan dosa yang besar, ada penyesalan, bertobatlah dengan sholat tobat. Tapi kalau memang hari-hari kita bisa jaga, maka perbanyak, bukan sholat tobatnya, perbanyak istighfarnya. Jadi jadikanlah sholat tobat sholat yang spesial, di mana ketika kita habis melakukan dosa besar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup.
Saja ada yang ganjel. Iya, boleh. Dari kajian kemarin jumpa dengan teknik ini, alhamdulillah saja tadi. Saya nggak dapat mic saja. Oh iya. Karena jadi masih ganjel tentang tertolaknya doa. Tertolak doa, oke. Salah satunya itu dikaji yaitu ketika seseorang memiliki hutang riba. Ya. Nah, di situ saya berbicara tentang orang-orang yang memiliki riba bahwa doanya akan tertolak. Ya. Lalu bagaimana dengan saya punya sahabat beneran dari negeri jiran ya, Ustazah, yang beliau katakan bahwa ketika kita mau punya rumah aja itu bisa berhutang dengan bank itu bisa 50 sampai 80 tahun. Nah, itu yang saya ingin pertanyaan Ustazah, itu bagaimana nanti di hadapan Allah? Baik, ya mas kalian ini tentang riba ya. Saya bahas nih belum lama di Trans TV kemarin. Riba itu adalah dosa besar, sepakat? Dan riba karena dia dosa besar, maka harta riba itu akan menjadi haram. Orangnya pun juga akan jauh dari rahmatnya Allah, sepakat ya? Orang yang melakukan riba, apa itu riba? Kullu qardin jarron naf'an fahuwa riba. Orang yang meminjam uang dengan biaya tambahan. Baik kita yang punya duit ataupun yang meminjamkan duit, maka dia berdosa. Saya pinjam duit dong 10 juta. Kata yang punya duit, iya balikin saya 12 juta. Itu riba. Atau saya yang punya duit, saya yang pinjam duit, saya pinjam duit dong 10 juta. Ntar saya balikin deh 11 juta. Itu riba. Kalau diucapkan di awal, itu jelas riba. Tapi kalau misalnya saya pinjam 10 juta, pas dibalikin hadiah tambahan, tidak diucapkan di awal, itu dimaaf. Itu bedanya tuh. Riba itu adalah kullu jarron naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan kemanfaatan itu riba. Ya, pinjam uang khususnya. Nah, pinjam perbankan misalnya gitu ya. Nah, itu juga termasuk tuh. Ini susah orang sekarang kalau menghindari riba. Nah, jelas orang yang melakukan riba berdosa, hartanya berdosa, namanya dia menggunakan harta riba, maka dia melakukan sesuatu yang haram, maka yang namanya ada haram dalam tubuhnya, maka dia doanya ditolak. Iya. Kecuali dia sedang berusaha untuk menyelesaikan ribanya. Kalau dia masih dalam lingkaran riba, dia masih asyik dengan riba, maka dia masih dalam lingkaran keharaman, doanya ditolak. Ibadahnya pun ditolak. Tapi kalau dia sedang masih dalam hutang riba, cuma dia lagi cari cara selain jalan keluar, karena dia pengen keluar dari yang riba, dia pengen keluar dari yang haram. Dan ketika proses dia pengen keluar dari yang haram, insya Allah doanya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niatnya nih di hati, lagi-lagi niat kita di hati. Kalau asyik dengan riba, terperdaya dengan riba, biarin deh riba, yang penting duit banyak. Biarin deh orang yang kita cinta. Bitilkan nilah hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahsani ahlil khair. Fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dawahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an